warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Destrianda dengan NIM 250502024, program studi teknik mesin. Di sini saya akan menganalisis kesalahan penulisan di media sosial Gang Kumis Langsa dengan judul Spesialis Maling di Ruko dan Warga Direkrut Unit Reskim Polsek Langsa. Pelaku masuk ke ruko ini dengan cara merusak pintu belakang bagian ruko korban. Korban sempat mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan melalui perangkat desa Gampung Daulat. Akan tetapi, kedua pelaku tidak memiliki niat baik untuk mengganti kerugian dialami korban. Kesalahan penggunaan kata yang pertama yaitu kata itu. Kata itu setelah ruko kurang perlu dan dapat dihilangkan. Kesalahan kata kedua yaitu bagian. Kata bagian sebelum ruko korban juga kurang perlu dan dapat dihilangkan. Tanda koma setelah menjelaskan seharusnya diletakkan di luar tanda kutip. Penggunaan kata akan tetapi. Penggunaan akan tetapi diawali kalimat efektif lebih baik menggunakan namun atau namun demikian. Kata dialami, penggunaan kata dialami setelah kerugian kurang tepat. Lebih baiknya menggunakan kata yang dideritakan atau ditimbulkan. Saran perbaikan. Pelaku masuk ke ruko dengan cara merusak pintu belakang ruko korban. Korban sempat mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan melalui perangkat desa Gampung Daulat. Namun, kedua pelaku tidak memiliki niat baik untuk mengganti kerugian yang dideritai korban. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Zulfata dengan NIM 2505021. Saya berasal dari Prodi Teknik Mesin 01. Di sini saya akan menganalisis tentang kesalahan penulisan pada sosial media akun Instagram Gang Kumis Langsa yang berjudul Takut Langgar HAM Guru di Makassar Tak Tegur Siswa yang Merokok di Sampingnya, yang berisi tentang Ambo mengaku enggan menegur terlalu keras pada siswanya lantaran tidak ingin dianggap melanggar HAM. Di sini kita melihat terdapat beberapa kesalahan. Kesalahan pertama yaitu penggunaan tanda bintang. Tanda bintang digunakan untuk menyensor atau mengganti sebagian huruf pada kata-kata tertentu. Ini dilakukan untuk menghindari penyebutan kata yang dianggap sensitif atau tidak pantas. Contohnya, langgar. Di dalam kata langgar itu terdapat beberapa bintang yang seharusnya bintangnya itu diganti dengan A, dan merokok bintangnya itu diganti dengan O, dan melanggar yaitu A-nya juga diganti dengan O. Kesalahan kedua yaitu angka pengganti huruf. Angka 3 digunakan untuk mengganti huruf E. Ini adalah bentuk variasi penyensoran atau penulisan yang tidak formal. Contohnya, merokok. Di kata merokok itu terdapat angka 3 yang seharusnya itu huruf E. Dan melanggar juga sama seperti itu, yang seharusnya itu huruf E bukan angka 3. Dan terdapat kesalahan tipografi terdapat pada kesalahan ketik pada kata di sampingnya, yang seharusnya di sampingnya itu ada spasi. Contohnya di spasi samping. Dan kesalahan keempat yaitu pemilihan kata yang kurang tepat. Penggunaan kata enggan mungkin kurang tepat karena terkesan terlalu halus. Kata tersebut tidak cocok untuk postingan tersebut dan seharusnya atau lebih sesuai tidak mau. Dan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Joseph Kristianto Katorob. Saya berasal dari Prodi Teknik Mesin NIM 250502076. Di sini saya akan menganalisis berita yang saya dapat dari media sosial yang berjudul Wakil Bupati PD juga mengamuk di dapur MBG Kepala Dapur Ketenja. 1. Penggunaan huruf kapital yang tidak konsisten. Semua huruf menggunakan kapital yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar. 2. Penggunaan simbol dan angka yang tidak jelas. Penggunaan simbol
bintang dan angka 431 menggantikan huruf sangat tidak lazim dan membuat teks sulit dipahami, dan kemungkinan dilakukan untuk menyamarkan kata-kata tertentu. 3. Potensi makna tersembunyi. Karena adanya penyamaran, kita sulit untuk mengetahui makna sebelumnya dari kalimat ini. Namun dengan konteks yang ada, banyak kalimat ini mengandung sindiran atau informasi yang bersifat sensitif. Koreksi yang disarankan karena teks ini sengaja disamarkan, sulit untuk memberikan koreksi yang tepat untuk mengetahui maksud sebenarnya. Namun jika tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas dan sopan, sebaiknya ikuti kaidah penulisan yang benar dan hindari penggunaan simbol atau angka yang membingungkan. Perkenalkan, nama saya Gideon Santoko Latebong Nalu dengan NIM 25050020775. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Saya akan menganalisis dari media sosial dengan kalimat pertama, pemuda di Langsa nekat membegal payudara ibu-ibu di gang jalan sepi. Penggunaan angka dan simbol. Penggunaan angka 3 untuk menggantikan huruf E, simbol arsetik untuk menggantikan beberapa huruf adalah untuk menstorokan atau menulis tidak formal yang membuat kalimat sulit dibaca dan dipahami secara langsung. Pengenalan kata membegal dan payudara dipenggal dan disensor yang mengendalikan bahwa kata tersebut dianggap tidak pantas atau vulgar. Kapasitasi penggunaan huruf kapital pada setiap awal dan kecuali preposisi di beberapa kesan penekanan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kaidah penulisan yang baik. Ejaan kata payudara tidak lengkap karena disensor sehingga menyulitkan pembaca untuk mengidentifikasi kata yang dimaksud. Kalimat kedua, sensor pria prinsip RR 21 tahun terbukti bersalah melakukan pelecehan seksual atau tepatnya memegang atau membegal payudara ibu-ibu yang sedang viral beberapa waktu lalu. Penggunaan angka simbol sama seperti kalimat pertama, menggunakan angka 3 dan angka 4 untuk menggantikan huruf seperti simbol titik untuk mensensor kata-kata tertentu. Ini membuat kalimat sulit dibaca dan dipahami. Ejaan kata-kata seperti pelecehan seksual, membegal, dan payudara dieja dengan tidak tegas karena adanya penggantian huruf dan angka dan simbol. Tanda petik, menggunakan tanda petik tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldian Irsya, NIM 250502085. Saya berasal dari Teknik Mesin. Di sini saya akan menganalisis kesalahan ejaan di akun Instagram Gang Kumis Langsa yang berjudul pemadaman listrik di Aceh ramai dikaitkan dengan protes razia plat BL. Kalimat pertama, pemadaman listrik di Aceh ramai dikaitkan dengan protes razia plat BL. Struktur kalimat sudah baik dan mudah dipahami. Kapitalisasi sudah tepat. Ejaan sudah benar. Tata bahasa sudah sesuai. Kalimat kedua, pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah Aceh selama lebih dari 12 jam sejak Senin tanggal 29 bulan 9 2025 kemarin, memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat. Penggunaan kata kemarin setelah menyebutkan tanggal 29 bulan 9 2025 bersifat redundan. Sebaiknya hilangkan kemarin karena tanggal sudah cukup memberikan informasi waktu. Struktur kalimat
sudah baik dan mudah dipahami. Kapitalisasi sudah tepat. Ejaan sudah benar. Tata bahasa sudah sesuai. Kalimat ketiga, bahkan hingga Selasa tanggal 30 bulan 9 2025 siang, beberapa daerah masih mengalami gangguan pasokan listrik. Struktur kalimat sudah baik dan mudah dipahami. Kapitalisasi sudah tepat. Ejaan sudah benar. Tata bahasa sudah sesuai. Saran perbaikan kalimat kedua. Pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah Aceh selama lebih dari 12 jam sejak Senin tanggal 29 bulan 9 2025 memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat dan hilangkan kata kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jason Andika, NIM 2502020558. Di sini saya akan menganalisis kesalahan ejaan yang ada di media sosial. Kalimat pertama, pipa gas bocor di kebun sawit. Kapitalisasi penggunaan huruf sudah tepat karena ini adalah judul berita atau informasi. Setiap awal kata penting menggunakan huruf kapital. Ejaan sudah benar, kata bahasa sudah sesuai, struktur kalimat sudah baik dan mudah dipahami. Kalimat kedua, akibat kejadian itu, 4 kampung di sekitar lokasi Kampung Paya Bili 2, Kampung Paya Bili 1, Kampung Paya Tampah, dan alur nyamuk Kabupaten Aceh Timur berpotensi terdampak bau menyengat dari kebocoran pipa tersebut. Penggunaan kata kampung diulangi terlalu sering. Sebaiknya setelah menyebutkan 4 kampung, daftar nama kampung tidak perlu diawali dengan kata kampung lagi. Penggunaan tanda koma setelah nama kampung sudah tepat untuk memisahkan daftar nama. Penggunaan huruf kapital pada nama kampung dan Kabupaten Aceh Timur sudah tepat. Kata bahasa sudah sesuai. Struktur kalimat agak panjang tetapi masih dapat dipahami. Saran perbaikan kalimat kedua. Akibat kejadian itu, 4 kampung di sekitar lokasi yaitu Paya Bili 2, Paya Bili 1, Paya Tempah, dan alur nyamuk Kabupaten Aceh Timur berpotensi terdampak bau menyengat dari kebocoran pipa tersebut. Halo, selamat pagi kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya M. Bunia Jamzuri. Saya dari Teknik Mesin. NIM saya 250502063. Saya di sini akan analisis kata yang saya pakai adalah di Kota Langsa mobil berplat BK diperkirakan sampai 70%. Penggunaan huruf kapital yang berlebihan seharusnya hanya kata di atau kalimat Kota dan Langsa yang menggunakan huruf kapital. Kata mobil berplat BK diperkirakan dan capai seharusnya ditulis dengan huruf kecil. Kalimat ini kurang jelas karena memberikan konteks mengapa jumlah mobil berplat BK menjadi perhatian. Karena akibat penggunaan frasa, karena akibat kurang efektif, karena reduhan, sebaiknya gunakan salah satu saja, misalnya karena atau akibat. Saran perbaikan saya adalah kalimat pertama, di Kota Langsa mobil berplat BK diperkirakan mencapai 70%. Tambahkan konteks atau penjelasan mengapa hal ini menjadi perhatian. Sekian, terima kasih.